Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda semuanya, insyaallah pada hari ini kita akan belajar PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Itu sekarang kita lewati bab 4 ini kita lewati karena kita mengikuti arahan dari Diknas ya. Karena kenapa? Karena masa pandemik ini beberapa pelajaran dilangkah atau tidak dipelajari ya. Oke, pada siang hari ini insya Allah kita akan belajar di pelajaran kelima, yaitu mengenal Asmaul Husna ya. Kalau anda sudah baca ya, lihat di sini makna Asmaul Husna. Apa maksudnya Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik ya, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama terbaiknya dari nama Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Nah, di antara asmaul husna itu adalah nama-nama Allah, di antaranya yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik. Baik anak-anak semuanya, yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia. Ya, jadi seluruh makhluk Allah di dunia, baik makhluk yang taat maupun yang tidak taat. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang taat. Dan juga Allah tetap memberikan rahmannya, maha pengasihnya kepada orang-orang yang tidak taat juga, termasuk kepada seorang penjahat ya, orang-orang yang bukan Islam, non muslim, itu tetap Allah tetap berikan rahmannya Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmannya, sifat rahman ini kepada binatang, kepada tumbuhan dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Rahimnya Allah hanya diberikan kepada makhluk yang beriman dan bertakwa saja. Rahimnya Allah diberikan kelak di akhiratnya Allah. Jadi anak-anak semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Rahim ya. Allah tetap akan memberikan hanya kepada orang-orang yang taat saja kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ada juga Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai, artinya Allah Maha Kuasa. Allah yang menguasai alam semesta dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jadi anak-anak semuanya, jika kita ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala ya sedikit dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat dari nama-nama Allah ini Ar-Rahman ya, dari Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim ya. Ini menjadi orang yang pengasih dan penyayang ya. Kita harus belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan itu kepada makhluknya, dan berdoa pada Allah dengan memakai nama-nama Allah. Contoh misalnya Ya Arhamar ya Arhamar ya Arhaman ya Ar-Rahim. Ya Allah, dengan Zat-Mu yang maha pengasih dan penyayang, maka kasihanilah dan sayangilah orang tua kami. Boleh seperti itu. Misalnya kita ingin meminta rezeki pada Allah, Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang berkah gitu.
Misalnya kita suka marah-marah nih karena kita tidak mempunyai sifat lutfi, latif. Jadi sifat latif ini adalah sifat lembutnya Allah. Kita berdoa ya Latif, ya Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati kami, seperti itu. Sekarang bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman, ya, sifat Ar-Rahmannya Allah. Bagaimana cara mengikutinya, bagaimana cara mengamalkannya? Contoh, sepulang sekolah Dian, ya, misalnya pulang sekolah Ananda, ya, menemukan anak kucing di jalan. Kemudian Ananda bawa anak kucing itu ke rumah. Jadi sampai rumah Ananda harus minta izin dulu sama orang tua, boleh atau tidak untuk melihara kucing. Lalu ketika diizinkan sama orang tua kita untuk memelihara kucing, ya, kucing itu harus diberi makan, kemudian harus kita rawat agar anak kucing itu sehat. Nah, itulah cara meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nama sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian contoh yang kedua, meneladani Asmaul Husna Ar-Rahim, yaitu kita mengamalkan sifat-sifat Asmaul Husna Allah, yaitu sifat Ar-Rahim. Contohnya gimana? Misal selesai sholat maghrib, Didit belajar mengaji. Nah, saat menunggu giliran mengaji, Didit lihat sarung Dio, ya, temannya itu sobek. Sepulang mengaji, Didit tanya pada Dio, ternyata Dio hanya mempunyai satu sarung. Kemudian keesokan harinya lagi, Didit pergi ke rumah Dio. Didit berikan sarung untuk Dio sebagai pengganti sarung Dio yang sobek. Masih banyak contoh yang lain, ya. Misalnya teman kita tidak punya uang, ya, kita beri uang. Ada pengemis di jalanan minta uang, meminta sesuatu pada kita berikan kalau kita punya. Teman kita minta bantuan sama kita bantu, gitu. Kemudian yang ketiga, meneladani Asmaul Husna, sifat nama Allah dari Al-Malik, ya. Al-Malik, Nuri anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Nuri senang bantu pekerjaan ayah dan ibu. Di sekolah, Nuri juga senang bantu teman-teman Nuri, senang pinjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan. Jadi setiap ada teman kita ingin bantuan dari kita atau mereka kurang sesuatu, ya, tidak ada pena, tidak ada pensil, ataupun kurang dari alat tulis, kita pinjamkan. Kemudian kalau orang tua kita di rumah, ya, mamanya lagi masak, nggak apa-apa kalau bisa dibantu, ya. Atau mamanya di rumah, orang tuanya lagi menyapu, ngepel di rumah, bantuin, ya. Tidak harus menyuruh orang tua kita atau pembantu kita. Jadi mulai sekaranglah Ananda semuanya harus belajar mengikuti sifat-sifat dari Asmaul Husnanya Allah, agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi apa hikmahnya pada pelajaran kita siang hari ini? Hikmahnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghimpunnya akan masuk surga. Jadi kalau bisa nanti Ananda dihafalkan kalau bisa Ananda menghafalkan Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sampai 99. Nanti insyaallah Bapak kirimkan, ya, videonya Asmaul Husna, agar kita terbiasa mengucapkan Asmaul Husna, jadikan zikir kita, jadikan doa kita, dan kita bisa menghafalnya. Kenapa? Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hafal Asmaul Husna yang 99 itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kemudian rangkuman, ya, intisari dari semua pelajaran kita pada siang hari ini tentang Asmaul Husna adalah, yang pertama, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, Asmaul Husna ada 99
Ingatin ya, Asmaul Husna Allah itu ada 99. Yang ketiga, Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Yang keempat, Ar-Rahim, artinya Allah Maha Penyayang. Yang kelima, Al-Malik, artinya Allah Maha Merajai semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, insyaallah pelajaran kita sudah usai. Ya, intisarinya adalah bagaimana kita memahami dan bisa mengamalkan dari Asmaul Husna, sifat nama-nama Allah yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya Allah ini, terutama pelajaran PAI, agar kita bisa menjadi orang yang saleh dan saleha dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.